Guys, di sini sekarang ada head unit. Ini adalah head unit Mirai MR9068. Ini adalah head unit kiriman dari subscriber Pikom Lodio Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk head unitnya ini keluhannya adalah layar sentuh tidak berfungsi. Ini sebenarnya adalah part 2 melanjutkan dari proses perbaikan yang ada di video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya itu sudah saya ganti IC layar sentuhnya, namun tidak berhasil, dan sudah saya konfirmasikan kepada pemiliknya dan hasilnya untuk layar sentuhnya diganti karena memang layar sentuhnya ini sudah rusak. Dan di sini saya tunjukkan kembali untuk keluhannya. Ini saya nyalakan lagi. Oke, ini sudah mulai menyala. Nah, ini layar sentuhnya tidak berfungsi, tidak bisa sama sekali, tidak berfungsi sama sekali. Dan di sini sudah saya siapkan untuk layar sentuh penggantinya. Ini dia. Untuk prosesnya perbaikan yang ada di part 1 kemarin bisa dilihat di videonya. Untuk linknya saya taruh di deskripsi. Kemarin saya ganti IC touchscreen yang ada di sini. Ini ada IC-nya. Kemarin ini saya ganti namun tidak berhasil. Dan memang untuk layar sentuhnya ini memang sudah rusak yang lama ini, dan sudah waktunya ganti dengan yang baru. Oke, sekarang ini akan saya lepas dulu, untuk saya bongkar dulu untuk layar sentuhnya ini, touchscreen-nya akan saya lepas dulu, saya bongkar dulu, dan selanjutnya nanti akan diganti dengan layar sentuh yang baru ini. Ini sudah saya bongkar, sudah saya lepas untuk touchscreen-nya. Ini layar sentuh yang lama. Ini layar sentuh yang lama yang rusak. Dan ini yang baru. Ini bagian mainboardnya atau mesinnya. Dan inilah layarnya yang berada di belakang layar sentuh. Seperti ini bagian belakang layar. Oke, dan sekarang ini untuk layar sentuhnya yang baru, ini akan saya pasang di sini. Nah, ini untuk layar sentuhnya yang baru sudah saya pasang. Ini masih ada plastiknya bagian luar. Dan sekarang saatnya untuk dicoba, dites bagaimana hasilnya. Nah, ini sudah nyala. Oke, lancar. Nah, ini sudah lancar ya guys. Oke, untuk layar sentuhnya ini sudah lancar kembali, dan head unitnya ini sekarang sudah normal, sudah bisa digunakan kembali dengan nyaman. Dan untuk head unitnya ini sekarang sudah siap untuk dikirim kembali kepada pemiliknya yang ada di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk teman-teman yang mengalami kendala yang sama, keluhan yang sama, hand unitnya, layar sentuhnya tidak bisa, mungkin saja kendalanya sama, keluhannya sama, namun untuk kerusakannya, posisi kerusakannya, dan cara penanganannya mungkin saja bisa berbeda. Untuk keluhan yang sama seperti ini, penyebabnya ada beberapa macam, mulai dari segi hardware. Kalau ini tadi masuk kategori hardware meliputi dari layar sentuhnya ini atau IC-nya yang sudah pernah saya ganti. Mungkin saja IC-nya rusak. Ini IC-nya rusak ataupun dari jalur-jalurnya, karena di sini ada jalurnya sekeliling. Jalur untuk layar sentuh, mungkin saja ini juga sudah rusak. Ataupun bisa juga dari segi software. Kalau Android misalnya setelah diupdate, yang mana sebelumnya layar sentuhnya normal, setelah diupdate layar sentuhnya menjadi tidak bisa digunakan. Nah, itu bisa dibilang dari segi software atau firmware. Maka butuh file recovery. Kalau yang ini head unit bukan Android, belum Android. Dan ini yang rusak adalah layar sentuhnya ini. Nah, jadi seperti itu sekilas informasi tentang kerusakan layar sentuh head unit. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, bisa menambahkan wawasan informasi untuk teman-teman yang mungkin saja belum mengetahui tentang informasi seperti ini. Ayo terus bantu dukung channel ini, channel YouTube Pikomlo Daya Blitar, dengan cara klik like, subscribe, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Dan perlu saya ingatkan, dan sudah sering saya ingatkan untuk teman-teman yang memiliki head unit, pemilik head unit, terutama pemilik head unit, bahwa ada dua kewajiban penting oleh pemilik head unit. Yang pertama adalah kardus head unit itu wajib disimpan dan difoto dari berbagai sisi. Lalu yang kedua, untuk sistem info itu wajib difoto ketika head unit masih normal. Contohnya ini sistem info ada di sini. Biasanya ada di pengaturan. Kalau yang head unit ini berada di setup, lalu ke sistem, geser ke bawah, tentang. Nah, ini adalah sistem info atau informasi sistem. Kadang tulisannya tentang atau bahasa Inggrisnya about. Kadang kalau di head unit Android itu biasanya tulisannya sistem info atau sistem information. Nah, ini wajib difoto. Sistem informasi ini wajib difoto. Lalu kardus head unit wajib disimpan dan difoto dari berbagai sisi. Itu dua kewajiban penting yang wajib dilakukan oleh semua pemilik head unit. Karena apa? Tujuannya, apabila suatu saat terjadi kendala bagian firmware-nya, maka itu sangat dibutuhkan. Foto itu sangat dibutuhkan. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.